Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan mengkaji pada hari ini terkait tentang pan-islamisme dan pengaruhnya di Indonesia. Kalau kita bicara tentang pan-islamisme, itu adalah upaya mempersatukan umat Islam di dunia, ya. Dan ini ditengahkan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Nah, ini mungkin yang banyak dikaji oleh umat Islam saat itu, ya. Tapi perlu diketahui, ya, katakanlah sebelum Jamaluddin Al-Afghani, Indonesia sendiri memiliki katakanlah ya pemikiran yang sama tentang pan-islamisme, tapi bukan diserukan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Terus bagaimana? Nah, kalau kita lihat sejarah di Indonesia, terutama abad 19, ini abad puncak penjajahan Belanda atas Indonesia, ya. Makanya kalau ada yang mengatakan Indonesia itu dijajah 350 tahun, itu tidak benar, ya. Meskipun di SD dulu kita dijojohi materi ini dalam sejarah, ya. Karena kalau itu dibenarkan, itu biasanya dihitung dari Belanda baru mulai menjejak di Indonesia, katakanlah tahun 1602, 1602 Masehi. Itu dihitungnya dari mereka baru main di Indonesia, kemudian berdagang, gitu. Tapi puncak penjajahan adalah ketika mereka mampu menguasai Indonesia secara keseluruhannya. Itu terjadi pada abad ke-19. Bagaimana? Nah, kita lihat misal memang di abad 17 atau 18 akhir ini mereka sudah bergerak, bersekongkol dengan para pengkhianat bangsa untuk menjajah Indonesia, terutama dengan para pejabatnya lah, bahkan kepada para putra mahkota ini yang pengen segera mendapatkan kepemimpinan menjadi raja, yaitu. Nah, tetapi mereka baru mendapatkan fursah dhahabiyah, kesempatan emasnya itu abad 19. Kita lihat misal di abad 19 di Banten, ya, tahun 1811 atau 1818 ini Banten runtuh, ya. Begitu juga di Perang Jawa atau disebut dengan Java Urluk, ya. Perang yang dipimpin oleh Diponegoro dari 1825 sampai 1830 ini juga terhenti, kalah, ditangkap, kemudian dibuang ke Manado dan Makassar. Begitu juga berlanjut di Perang Padri, ya, yang dipimpin oleh Imam Bonjol tahun 1830 sampai 1835, juga kalah, ya. Akhirnya dimenangkan oleh Belanda. Hal yang sama juga terjadi di Aceh. Jadi tahun sekitar 1884, ya, 1873 sampai 1904 Aceh juga kalah, ya, Belanda menguasai. Jadi abad ini menjadi puncak penjajahan Belanda atas Indonesia. Tapi menariknya adalah di puncak penjajahan Belanda atas Indonesia, abad 19 ini menjadi puncak keemasan ulama Nusantara di Mekah Al-Mukarramah atau Haramain, ya, Mekah Madinah. Nah, kenapa itu? Nah, ini yang saya kaji dalam disertasi saya, bahwa catatan-catatan para ulama yang saya temukan di dalam kitab-kitab para Syarwatul Rajim, dan lain-lainnya. Jadi para pengajar di Masjidil Haram ketika saya kaji itu ternyata banyak sekali ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram abad 19. Nah, dari situ saya bertanya-tanya, loh kok bisa ulama-ulama Indonesia yang biasanya ada nisbahnya itu Al-Jawi gitu, ini kok tercatat di kitab-kitab biografi tokoh Arab? Kan nggak mungkin mereka tercatat kalau mereka tidak memiliki pengaruh yang kuat, gitu. Nah,
disinilah kemudian saya telusuri lagi. Oh ternyata memang banyak ya, namanya. Nah, ini terutama dari abad 18-19 ini adalah salah satu ulama yang menumbuhkan jiwa nasionalisme adalah Syekh Abdus Somad Al-Fanani. Jadi yang berasal dari Palembang. Ini nanti ada teman-temannya, ada Syekh Asad Al-Banjari, Syekh Nafis Al-Banjari, Syekh Abdurrahman Al-Batawi, dan ulama lainnya. Tapi Syekh Abdus Somad ini yang menarik. Ya, beliau banyak sekali namanya yang tercari dalam buku-buku para ulama. Misal ada An-Nafs Al-Yamani, Uruf Ar-Royhani, Syekh Umar Abdul Jabbar, dan banyak kitab-kitab lainnya. Nah, ini termasuk ulama yang menggaungkan pan-islamisme di Nusantara. Lewat apa? Lewat bukunya yang beliau tulis sebagai nasihat umat Islam untuk melakukan perlawanan sosial melawan penjajah. Buku apa? Buku yang disebut dengan Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadhailil Jihad fi Sabilillah wa Karamatul Mujahidina fi Sabilillah. Ini kertas yang cukup buku yang cukup singkat, maksudnya tidak tebal ya. Mungkin sekitar 50 atau 60 halaman gitu. Nah, buku ini beliau tulis di Mekah dan dikirimkan ke raja-raja yang ada di Indonesia, di antaranya adalah Hamengkubuwono I. Nah, ini yang kemudian meletuskan perang Jawa. Setidaknya ini yang kemudian mempengaruhi semangat umat Islam untuk melakukan perlawanan sosial. Nah, dari Syekh Abdus Somad ini beliau tidak hanya ya seorang ulama ahli fikih, begitu juga seorang ulama ahli tasawuf dan sebagai katakanlah komandan. Dan menariknya itu adalah Syekh Abdus Somad ini adalah ulama yang ya banyak perbedaan pendapat di antara ulama ya, maksudnya terkait tentang makamnya di mana. Ya, ada yang mengatakan kalau sejarawan Arab itu mengatakan makamnya itu di Mekah ya, di Ma'la itu. Tapi orang-orang Patani jadi di Thailand yang muslim sana, jadi ketika Thailand itu Patani dijajah oleh Thailand, ini Syekh Abdus Somad bersama sahabatnya Syekh Dawud Al-Fatani itu pergi ke Patani. Untuk apa? Untuk berjihad sebagai wujud implementasi bukunya itu Nasihatul Muslimin. Sehingga di sana kemudian ketika berjihad dia meninggal. Nah, di sana kemudian dimakamkan. Ada yang mengatakan makamnya di Songkla ya. Nah, ini ataupun saya tanyakan kepada salah satu tokoh Palembang, makamnya itu goib ya, dalam arti terlepas dari makam banyaknya itu, ini beliau itu adalah pengobar semangat perlawanan yang mempersatukan umat Islam baik di Mekah ataupun di Indonesia. Nah, selain Syekh Abdus Somad Al-Fanani, kita lihat juga para ulama-ulama Indonesia yang ada di Mekah. Misal ada Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi yang dari Minangkabau yang menjadi ulama sekaligus khotib di Masjidil Haram. Ini pertama kali, bukan pertama kali ya, tapi menjadi khotib di Masjidil Haram dari Minangkabau. Nah, ini selain itu ada Syekh Nawawi Al-Bantani yang lebih senior gurunya. Syekh Nawawi ini adalah muridnya Syekh Abdus Somad Al-Fanani. Nah, juga ada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Dalam arti ulama-ulama Jawa ini apa kontribusinya terhadap pan-islamisme. Jadi ulama-ulama ini itu memang menetap di Mekah, mengajar di Masjidil Haram. Karya-karyanya mereka tulis di sana. Nah, ketika murid-murid atau orang-orang yang haji dari Nusantara pergi ke Mekah belajar kepada mereka pada abad 19. Nah, inilah kesempatan mereka mengajarkan semangat nasionalisme selain ibadah haji, ilmu juga nasionalisme. Maka kita lihat, jadi alumni Haramain, alumni yang digembleng mereka di rumah-rumah mereka, di madrasah, di Masjidil Haram gitu ya. Ini ketika kembali mereka membawakan semangat api perlawanan sosial, ya, api untuk membangun negara, ya. Contohnya misal Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Nah, pulang-pulang ke Indonesia setelah belajar sama Syekh Mahfud Tarmasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Minangkabawi, pulang ke Indonesia membangun NU atau Nahdlatul Ulama 1926 untuk mengorganisir ya tasdid urusan-urusan agama seperti itu ya, dengan bangun ekonominya ini. Begitu juga sebelumnya ada seniornya juga temannya itu Kiai Muhammad Darwish yang kemudian dirubah namanya oleh Kiai Syekh Abu Bakar Syato dengan nama Ahmad Dahlan sebagai nama dirinya untuk tabarukan dengan gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Mekah saat itu. Sehingga ketika Kiai Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia membawa pembaru, bangun Muhammadiyah ya, Muhammadiyah. Nah, di sini fokus dengan pendidikan, fokus dengan orang-orang duafa. Nah, begitu juga misal ada host Cakro Aminoto, Haji Umar Said Cakro Aminoto membangun ya, pendidikan lewat syarikat Islam, dan Haji Saman Hudi dan lain-lainnya, juga Syekh Sulaiman Ar-Rusuli. Dalam arti pembaharu ini alumni Haramain dengan pengaruh gurunya, kaderisasi yang dilakukan akhirnya membawa Indonesia menuju lebih maju, terlepas dari penjajahan, juga mampu meningkatkan taraf pendidikan dan ekonomi. Dan menariknya itu masih eksis sampai sekarang. Ya, jadi inilah pan-Islamisme yang dilakukan oleh para ulama-ulama Nusantara untuk kemajuan Islam di Indonesia. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.